Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Ikhwah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, baik yang online ataupun yang offline. Semoga Allah SWT merahmati kita semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk pertemuan kita malam ini adalah bab baru, alhamdulillah, untuk pembahasan masalah mat selesai kita bahas. Malam ini bab baru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ahkamun nun sakinati wat tanwin. Ini hukum nun sukun dan juga tanwin. Ini bab dalam ilmu tajwid yang sangat penting dan harus kita pelajari dan juga harus kita praktekkan. Menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah di saat kita itu mendapatkan suatu tanwin ataupun mendapatkan suatu nun yang disukunkan dalam Al-Quran. Nanti suara nun ataupun tanwin ini dia bisa berubah tergantung huruf yang datang setelahnya. Ana ulang, bahwa suara tanwin ataupun nun sukun ini dimungkinkan dia bisa berubah-berubah, tidak, kadang-kadang tidak berupa ataupun tidak terdengar sebagaimana nun yang disukunkan. Nanti tergantung huruf yang datang setelahnya. Di saat bicara masalah hukum nun sukun dan juga tanwin, di saat dia itu bertemu dan huruf hijaiyah, maka nanti akan ada beberapa hukum. Sebelum kita bahas masalah hukumnya ya ikhwah, kita bacakan terlebih dahulu definisi dari nun sukun dan juga tanwin. Biar tahu yang disebut tanwin yang bagaimana, yang disebut nun sukun itu yang bagaimana. Kita perhatiin di sini. Ma hiya nunus sakinatu? Apakah yang disebut sebagai nun sukun ataupun nun yang disukunkan? Kata beliau di sini adalah hiya nunul majzumah. Nun sukun itu adalah nun yang dibaca jazm. Istilah jazm ini biasanya digunakan di dalam istilah ilmu nahwu. Dalam istilah ilmu nahwu ada yang disebut sebagai i'rab jazm. Di dalam bahasa nahwu, tanda inti dari jazm itu adalah sukun. Tanda inti dari jazm itu adalah sukun. Sehingga di sini di saat beliau mengatakan hiya nunul majzumah, jadi nun sukun itu adalah nun yang dijazmkan. Artinya nunnya itu adalah nun yang disukunkan. Nun yang disukunkan. Berarti di atasnya nun tersebut itu ada tanda sukun. Untuk mungkin cetakan Al-Quran, cetakan dunia Indonesia, ada tanda sukunnya. Ataupun mungkin cetakan yang Arab Saudi, ataupun model cetakan yang saat ini kita tampilkan, perhatikan. Yang kita tampilkan, kita carikan dulu ya ikhwah. Kita carikan dulu. Ini antum perhatikan di atasnya kata min ba'di. Di atasnya kata min ba'di ini yang ana kasih kotak berwarna merah. Ini nunnya di atasnya ada harokat ataukah tidak ada harokat? Kelihatan yang nun yang ana kasih kotak warna merah? Kelihatan? Di atasnya nun ini ada harokatnya ataukah tidak ada? Fathah ada? Fathah ada enggak? Enggak ada. Kasrah? Enggak ada. Dhammah? Enggak ada. Thayyib.
Dalam bahasa Arab atau untuk melengkapi huruf-huruf Arab ini huruf-huruf Arab ini kan rata-rata sebagai suatu konsonan. Kebalikannya adalah huruf-huruf yang hidup ataupun vokal. Ini huruf nun, di atasnya tidak ada tanda apa-apa. Fathah nggak ada, kasroh nggak ada, dhammah juga nggak ada. Hanya ada satu kemungkinan, apa? Yaitu sukun. Karena kebalikan dari harokat itu adalah sukun. Artinya kalau ada dalam bahasa Arab di atas ataupun bawah huruf tersebut tidak ada dhammahnya, tidak ada kasrohnya, tidak ada fathahnya, maka bisa dipastikan bahwa huruf tersebut dalam keadaan sukun. Artinya kalau antum membaca Al-Quran untuk cetakan model yang semacam ini, kalau dalam huruf tersebut tidak ada fathahnya, tidak ada kasrohnya, tidak ada dhammahnya, maka dia pasti dalam keadaan sukun. Jelas insyaallah. Berarti nun yang ada pada kata min ba'di di sini nih, nunnya dia dalam keadaan sukun. Nun yang semacam ini nanti yang akan kita bahas. Nun yang semacam ini yang akan kita bahas. Artinya ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf yang datang setelahnya. Nanti akan ada pembahasan masalah-masalah ini. Kemudian di poin berikutnya, insyaallah nun sukun jelas ya. Untuk cetakan Indonesia biasanya ada tanda sukunnya langsung. Untuk yang cetakan Al-Quran, cetakan Madinah yang semacam ini yang kita tampilkan, ini tidak ada kode apa-apa. Kalau tidak ada kode apa-apa untuk Al-Quran cetakan Madinah, maka itu hurufnya dia dalam keadaan sukun. Sekarang kita perhatikan yang di poin berikutnya. Nun sukun sudah kita bahas. Sekarang ma huwa tanwin? Tanwin itu apa? Tanwin itu adalah nunun sakinatun. Tanwin itu adalah nun yang sukun. Perhatikan, nun sukun tatba'u akhiral ismi lafdhan. Yang dia itu mengikuti ataupun nempel pada bagian terakhir dari suatu kalimat ataupun suatu kata benda ataupun kalimat isim. Kalimat isim. Misalnya masjidun. Perhatikan, ini mungkin sebelumnya pernah kita bahas secara singkat. Sebentar. Misalnya kita mengucapkan sebentar, tampilkan di Microsoft Office saja sebentar ya, Pak. Ganti fontnya dulu. Nah, perhatikan, misalnya kita mengucapkan kata masjidun dalam bahasa Arab. Ini huruf dalnya di atasnya ada tanwinnya. Ada tanwinnya. Tanwin itu nanti bisa berupa fathatain, bisa berupa kasrotain, bisa berupa dhammatain. Kalau fathatain berarti dua fathah. Misalnya wafuran, dia termasuk tanwin. Ataupun dua dhammatain. Misalnya masjidun ini, berarti dia juga tanwin. Ataupun kasrotain, artinya kasroh dua. Kalau kasroh cuma satu seret bawah, baris bawah. Kalau dua baris berada di bawahnya suatu huruf, maka dia disebut kasroten ataupun dua kasroh. Kasroten juga termasuk tanwin. Kita perhatikan ini. Ini kata masjidun dituliskan dengan dhammatain. Ada tanwin di sana di atasnya huruf dal. Tadi dalam definisi beliau mengatakan bahwa tanwin itu adalah nunun sakinah tatba'u akhiral ismi. Kita perhatikan di sini adalah nun sukun. Kita tuliskan dulu masjid, kemudian nun di akhirnya. Kita ikuti definisi kronologi yang disampaikan oleh beliau. Adalah tanwin itu adalah nun sukun. Kita tuliskan nun sukun di akhirnya atau setelah huruf dal. Kelihatan nun sukunnya, sebentar kita kasih warna merah dulu. Nun sukun. Tatba'u akhiral ismi.
yang dia itu nempel di akhir suatu kalimat isim. Kalimat isim itu apa? Di dalam bahasa Indonesia, walaupun nggak cukup mewakili, kalimat isim itu adalah kata benda. Masjidun, dia kata benda. Masjidun, ini di akhirnya diberikan nun ke nun ini, diberikan nun, ditempelkan di mana? Di akhir suatu kata benda. Kita tuliskan begini. Ini dunnya didomahkan. Jadi tanwin itu adalah nun sukun yang ditempelkan di akhir suatu kata benda. Kemudian tadi beliau mengatakan lafwan, secara lafadznya. Artinya hanya dari segi pengucapan saja, masjidun. Di saat saya mengucapkan, misalnya saya mengucapkan ini saja, masjidun. Masjidun. Saya mengucapkan masjidun, apakah yang antum dengar ada suara nun di sana ataukah tidak ada? Ada suara nun. Ada suara n di sana ataukah tidak ada? Ada suara n. Artinya tanwin ini adalah nun sukun yang ditempelkan di akhir suatu kata benda. Secara lafaz, ana ngomong, antum dengar bahwa kata masjidun itu ada suara nun sukunnya secara lafaz. Kemudian beliau mengatakan wa tuqaribuhu khattan wa waqfan. Ada sebagian nuskha, sebagian definisi dari para ulama, tuqaribuhu itu di sini adalah tufariquhu. Artinya beda dari segi khattan, dari segi tulisan. Perhatikan. Ini ya ikhwah, ini kata masjidun. Di saat saya ucapkan itu terdengar seperti ada suara huruf nunnya. Cuman dari segi tulisan nunnya nggak ada. Nunnya nggak ada. Dari segi suara nunnya ada, dari segi tulisan ternyata kodenya cuman dhammatain ataupun kasratain ataupun fathatain. Ini maksudnya. Jelas insyaallah ya. Intinya tanwin itu adalah modelnya seperti ini, masjidun ataupun masjidan ataupun masjidin. Kalau seandainya tadi itu penjelasan yang saya sampaikan itu terlalu bulat, terlalu membingungkan sebagian istilah, pokoknya antum mendapatkan model semacam ini, dhammatain ataupun kasratain ataupun fathatain, maka itu dia adalah tanwin. Di saat nanti antum mendapatkan nun sukun dalam Al-Qur'an atau mendapatkan tanwin dalam Al-Qur'an yang model semacam ini, maka nanti perlu diperhatikan, kita ini bisa menghukumi suara nun yang terucap dari lidah kita bisa membaca Al-Quran itu nanti suara terdengar bagaimana adalah tergantung huruf yang datang setelahnya. Tergantung huruf yang datang setelahnya. Kita tidak tahu huruf yang datang setelahnya, maka nanti kita tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca suara nun ataupun tanwin secara tepat. Oleh karena itu nanti biar kita itu mengetahui apakah dia hukumnya A, apakah hukumnya B, apakah hukumnya C atau hukum-hukum yang lainnya, perlu kita hafalkan, perlu kita ketahui huruf-huruf yang datang setelah tanwin tersebut. Kita perhatikan di sini ikhwah. Kita tampilkan lagi yang di modulnya. Ini kelupaan Allah belum kita share juga ini. Kam hukman lin nuni sakinati wat tanwin. Sebentar. Tadi ini kalau tanwin tadi kan beda dari segi tulisan. Terdengarnya seperti ada suara nun, cuman dari segi tulisan tidak ada suara nunnya. Beda tulisannya. Karena suara tanwin saat dituliskan bukanlah menggunakan nun sukun tapi menggunakan tanwin itu sendiri. Ataupun beda dari segi tulisan ataupun dari segi pewakafannya. Saat tanwin tersebut diwakafkan, misalnya ghafurun rahimun menjadi ghafurur rahim, tanwinnya menjadi hilang. Ataupun ghafurur rahiman menjadi ghafurur rahima, suara tanwinnya juga hilang. Kita langsung pembahasan berikutnya. Kama hukman lin nuni sakinati wa tanwini. Berapa hukum yang dimiliki oleh nun sukun dan juga tanwin?
Linnuni sakinati wa tanwini bin nisbati lima yaqa'u ba'dahuma min hurufil hija'il arba'ah idharun wa idghamun wa iqlabun wa ikhfa'un. Jadi hukum ataupun nun sukun ataupun tanwin dilihat dari segi huruf-huruf yang datang setelahnya, itu nanti dia memiliki 4 hukum yang sangat masyhur. Yang pertama adalah idhar. Idhar. Yang kedua adalah idgham. Yang ketiga adalah iqlab. Yang keempat adalah ikhfa. Jadi 4 hukum ini adalah hukum yang muncul sebab bertemunya tanwin ataupun nun sukun dengan salah satu di antara huruf hijaiyah. Satu persatu insyaallah akan beliau bahas. Kita perhatikan yang pertama di sini adalah mahwal idhar. Berarti ini dia adalah hukum yang pertama dari tanwin tadi itu. Ini adalah hukum yang pertama. Mahwal idhar wa mahwal idhar wa ma hurufuhu. Apakah yang disebut sebagai idhar dan huruf-hurufnya itu apa saja? Idhar secara bahasa artinya adalah jelas. Secara bahasa artinya adalah jelas. Apa yang nanti jelas? Yang dibaca jelas itu adalah suara nunnya ataupun suara tanwinnya. Kita perhatikan definisi dari beliau. Ma huwal idhar wa ma hurufuhu? Apakah idhar dan juga apa huruf-hurufnya? Kata beliau, idhar itu adalah huwa nutqu bi kulli harfin min makhraji bi ghairi gunnatin. Kita perhatikan, jadi idhar itu di sini adalah mengucapkan bi kulli harfin min makhraji bi ghairi gunnatin. Jadi idhar itu adalah mengucapkan suatu huruf dari makhrajnya tanpa disertai dengan gunnah. Tanpa disertai dengan gunnah. Ada sebagian ulama tajwid, para ahli qiraat, mereka memperjelas dengan istilah biwairi gunnah di sini adalah biwairi tatwili gunnatin, tanpa disertai dengan penahanan suara gunnahnya. Anak ulang. Jadi idhar itu adalah mengucapkan suara tanwin atau mengucapkan suatu huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya tanpa disertai dengan tanwin. Pembicaraan masalah idhar ataupun hukum-hukum di sini ini, yang dibaca idhar itu adalah dari segi huruf nunnya. Dari segi huruf nun. Artinya nanti di saat kita itu mengucapkan huruf nun ataupun tanwin secara jelas, dikeluarkan dari makhrajnya tanpa disertai dengan penahanan suara gunnah, maka itu yang disebut sebagai idhar. Disebut sebagai idhar. Untuk bisa kita itu mengucapkan nun ataupun tanwin secara jelas, itu adalah di saat kita itu menempelkan huruf nun, menampilkan lidah kita di tempat makhrajnya huruf nun. Misalnya an'amta. Ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian atas, langit-langit mulut bagian yang keras. Nah, sebagaimana huruf nun ini enggak jauh beda. Naninu. Kalau antum mengeluarkan huruf nun dari tempat keluarnya huruf ataupun keluarnya huruf n ini, maka itulah nanti dia adalah bacaan idhar. Kita perhatikan nanti idhar nanti ini kapan nun itu nanti dia dibaca secara idhar. Kita tempelkan di tempat keluarnya huruf nun tanpa disertai dengan pemanjangan penahanan suara gunnah. Itu kapan? Adalah di saat huruf nun ataupun tanwin ini bertemu dengan salah satu di antara 6 huruf. Yang mana 6 huruf semua nanti ini semua keluar dari tenggorokan kita. Semua keluar dari tenggorokan kita. Huruf apa saja? Yaitu huruf hamzah, ha, kemudian ain sama ha, kemudian ghain sama kha. Ini semua huruf nun ini, semua huruf yang berjumlah 6 ini semua keluar dari tenggorokan. Dari tenggorokan. Makharijuhu atau makharijuha, tempat-tempat keluarnya adalah bagian tenggorokan. Bahasa Arabnya tenggorokan itu adalah al-halqu. Adalah al-halqu. Untuk bacaan huruf nun
di saat bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, maka izharnya disebut sebagai izhar halqi. Izharnya disebut sebagai izhar halqi. Nanti insyaallah dari segi praktek akan kita praktekkan pengucapan suara izhar. Nunnya ataupun tanwin dibaca dengan jelas. Kalau mungkin ditanyakan itu kenapa kok huruf nun ini di saat bertemu dengan huruf-huruf halqi dan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, kenapa kok mesti dibaca dengan jelas? Kata para ulama, ya ikhwah, litaba'udi makhrajihima, karena berjauhannya makhraj antara huruf nun dengan makhrajnya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Faktor taba'ud, faktor saling berjauhan, ini menyebabkan tidak akan ada pengaruh dari segi suara huruf nun-nunnya. Beda nanti, misalnya huruf nun bertemu dengan huruf ya setelahnya, nun sukun bertemu dengan huruf ya setelahnya. Kita perhatikan, nun itu dia makhrajnya di ujung lidah, tempelkan ke atas. Sedangkan huruf ya itu makhrajnya adalah di pertengahan lidah. Ujung lidah sampai pertengahan itu jarak tempat keluarnya kedua huruf nun sama ya ini berdekatan. Kalau berdekatan, maka ini akan memberikan suatu efek bahwa nunnya ini akan kepengaruh ke huruf ya-nya, sehingga nunnya harus dimasukkan, dicaplok ke dalam huruf ya-nya. Mayyamal, mana huruf nunnya telah dimasukkan dalam suara huruf ya-nya. Kenapa kok perlu diidghamkan, dimasukkan di situ? Karena antara makhraj huruf nun sama huruf ya ini berdekatan. Kalau berdekatan terjadi suatu idgham, kalau berjauhan terjadi suatu izhar. Jelas insyaallah ini? Jelas? Jadi berdekatan kalau ada dua hal ya ikhwas sekalian. Ini kalau kita belajar masalah pergaulan kan parah nih. Pergaulan kan parah. Si A dia orang baik, si B dia nakalnya masya Allah mabuk-mabukan, dia main pacaran, dia bergaul nggak benar, ataupun dia ugal-ugalan. Kalau si A ini baik, dia bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Kemungkinan yang ini kalah ataupun yang ini kalah. Jelas ya? Kenapa? Kadang-kadang ini yang akhlaknya bagus, sebelumnya bagus, karena imannya nggak kuat, prinsipnya nggak kuat, sehingga dia kebawa pengaruh ke orang B ini yang akhlaknya buruk. Jadi berdekatannya makhraj ini, berdekatannya pergaulan ini sangat mempengaruhi akhlak kita. Oleh karena itu kita perlu mencarikan anak-anak kita komunitas-komunitas yang memang komunitas tersebut mendukung akhlak baik si anak. Kita pengen anak soleh, maka perlu kita carikan komunitas yang mendukung kesolehan seorang anak. Bukan kita biarkan saja. Kalau nggak begitu nanti bagaimana? Akhlak anak kita akan diidghami oleh yang lainnya. Jelas? Akan dimasuki oleh yang lainnya. Sehingga kepengaruh nanti. Modelnya semacam ini. Kedua huruf ini di saat mereka berdekatan, dari segi makhrajnya akan terjadi pengidghaman pada huruf setelahnya. Terjadi pengidghaman. Kalau letak makhrajnya itu berjauhan, tidak ngasih pengaruh apa-apa. Ada orang yang wakalnya ataupun komunitas jelek-jelek semua ada di sono misalnya. Kita berada di sini. Kita tidak pernah kontak mereka. Dan kita tidak pernah melihat tontonan yang mereka sajikan, baik berupa fashion week ataupun yang lain sebagainya. Kita nggak nonton, nggak akan terpengaruh dengan mereka. Jelas ya? Kalau misalnya huruf nun letaknya jauh makhrajnya dengan huruf-huruf halqi, maka pengucapan huruf nun tidak akan kepengaruh dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Karena kenapa? Nun makhrajnya di ujung lidah, sedangkan huruf-huruf halqi makhrajnya di bagian tenggorokan. Makhrajnya jaraknya jauh. Kalau jaraknya jauh, maka huruf nun diucapkan dari tempat keluarnya huruf nun. Huruf halqi diucapkan dari tempat keluarnya huruf halqi. Maka inilah yang disebut sebagai izhar. Disebut sebagai suatu izhar. Kita lanjutkan. Untuk huruf izhar tadi itu ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain sama ghain. Contohnya apa? Man amana, termasuk haqiqun alayya, termasuk an'amtu wa yusamma izharan halqiyan. Jadi berhubung
huruf-huruf yang datang setelah huruf nun itu adalah semua huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan dan hukum baca nunnya disebut sebagai idhar, maka idharnya disebut sebagai idhar halqi. Kita bacakan ini di antara contoh dari penerapan untuk idhar. Ana baca kemudian antum ikutin insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini yang kita baca, yang ana kasih warna merah sebentar. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله وباليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Itu perhatikan yang warna merah pada huruf man amanah, pada lafaz man amanah. Itu ada huruf nun bertemu dengan huruf hamzah, bukan bertemu dengan huruf alif. Kita sampaikan alif sama hamzah berbeda. Alif selama-lamanya dia tidak mungkin berharokat, sehingga dihukumi bahwa suatu huruf alif itu dia pasti dalam kondisi sukun. Dan tidak mungkin dalam bahasa Arab ada nun sukun bertemu dan alif. Tidak mungkin ada suatu susunan huruf nun sukun bertemu dengan alif. Kalau ada nun sukun bertemu dengan suatu huruf yang dari segi casingnya seperti huruf alif, pasti itu adalah huruf hamzah. Pasti itu adalah huruf hamzah. Anak ulang, nun sukun ini nggak mungkin bertemu dengan alif. Karena alif selama-lamanya dia nggak mungkin bisa menerima suatu harokat, sehingga alifnya dianggap bahwa dia sukun. Sehingga nun sukun nggak mungkin bertemu dengan alif, artinya nggak mungkin bertemu dengan dua huruf dua-duanya dalam kondisi sukun. Kalau ada nun sukun bertemu dengan suatu huruf, dari segi luarnya, dari segi penampakannya seperti huruf alif, pasti dia adalah hamzah. Pasti dia adalah hamzah. Kita perhatiin di sini man amanah. Amanah, di saat saya mengatakan amanah, ini yang seperti angka 1, itu ada suara apa? Ada a. Berarti dia adalah fathah, berarti dia adalah berharokat. Kalau ada seperti huruf alif dan dia berharokat ataupun bisa diharokati, maka dia adalah hamzah. Hamzah. Artinya di situ itu ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Maka kita perhatiin, oh iya, hamzah kemarin ini yang kita hafalkan, hamzah ini termasuk huruf izhar. Berarti nanti bacaan nun sukun bertemu dengan hamzah itu bacaannya dia adalah bacaan izhar. Kalau bacaan izhar, maka dari segi pengucapan huruf nunnya, ujung lidah ini perlu ditempel ke tempat makhrajnya huruf nun. Man. Jelas?
Makhrajnya huruf nun bi ghairi gunnah ataupun bi ghairi tatwili gunnah, tanpa disertai dengan penahanan suara gunnah. Artinya kalau disertai dengan tanpa penahan suara gunnah, gunnahnya masih ada, suara dengungan masih ada, cuma jangan ditahan. Buktinya gunnah yang ada pada bacaan izhar masih ada bagaimana? Di saat antum membaca man amana. Gunnah kan keluar dari hidung kita. Kita ulang. Gunnah itu keluar dari hidung kita. Dengungan, suara dengungan itu muncul dari hidung kita. Kalau muncul dari hidung kita, untuk membuktikan bahwa suara nun ini pasti ada suara gunnahnya, di saat kita mengucapkan suara dengungan pada huruf nun dan hidung ini kita buntu, maka dengungannya akan hilang. Coba antum mengucapkan man amana dengan cara hidung antum buntu. Terdengar man amana ataukah tidak? Silakan. Man aman. Jelas suara nunnya? Nggak jelas? Kenapa nggak jelas? Karena gunnahnya suara dengungan pada hidung telah kita buntu, tempat makhrajnya. Artinya bahwa dalam izhar pun itu ada suara dengungan. Cuman bedanya untuk izhar ini jangan ditahan min ghairi tatwili gunnah, tanpa kita tahan panjangkan suara gunnahnya. Gunnah masih ada. Di sini kalau kalau dalam belajar tajwid ini menempati level yang ketiga dari segi dengungannya, menempati level yang ketiga. Suara dengungan masih ada. Man aman. Dan nggak boleh kita baca man aman. Ini sudah memanjangkan, menahan suara dengungan. Ini bacaan yang salah di saat kita baca izhar. Kemudian suara dengungan pada huruf nun ataupun tanwinnya kita panjangkan. Jelas ya? Man aman. Dan nggak boleh man aman. Ini dihilangkan suara gunnahnya. Man aman. Dan juga ada segi yang lainnya kalau kita baca begini. Was-sabiina man aman. Hilang suara ataupun hilang sifat yang dimiliki oleh huruf nun, di antaranya apa? Sifatnya adalah bainiyah. Bainiyah itu apa? Sifat antara pertengahan antara syiddah sama rikhawah. Kalau syiddah ini dibuat berhenti. Up, misalnya huruf ba, up, berhenti suaranya. Nggak bisa dibuat mengalir. Kemudian kalau rikhawah bagaimana? Dibuat mengalir seperti huruf ha misalnya dibuat mengalir. Untuk huruf nun pertengahan antara syiddah sama rikhawah sehingga perlu ditarik sedikit untuk memberikan sifat bainiyah. Di samping itu juga adalah untuk memberikan gunnah yang dimiliki oleh huruf nun walaupun dalam bacaan izhar. Man aman, ayo. Man aman. Nah, nun sukun bertemu dengan hamzah, dia adalah bacaan izhar. Kalau bacaan izhar maka jangan ditahan lama-lama penahanan suara dengungannya. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya, yaitu tanwin bertemu dengan ain. Haqiqun ala. Ayo. Termasuk ini sebentar di ayat tadi, yang ayat sebelumnya juga masih ada lagi juga, ya wala khaufun alaihim. Ini pun bacaan izhar karena tanwin bertemu dengan huruf ain. Tanwin bertemu dengan huruf ain, maka suara tanwinnya adalah kita keluarkan dari makhrajnya. Kok tanwin ada makhrajnya Ustadz? Iya, tadi kan definisi di tanwin kan nun sukun, berarti makhraj dari tanwin itu adalah makhrajnya nun sukun. Kita keluarkan nun sukun ataupun tanwin dari makhrajnya. Wala khaufun alaihim. Ayo. Wala khaufun alaihim. Nah, dan hati-hati di saat membaca suara nun ataupun tanwin, kalau setelahnya itu adalah huruf-huruf izhar, maka nanti perlu diperhatikan jangan sampai diberikan suara qalqalah. Suatu kesalahan yang fatal itu adalah di saat kita membaca suara nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi, huruf-huruf izhar ini, kemudian kita berikan qalqalah. Qalqalahnya bagaimana tadi itu yang man aman. Mana aman, mana. Ini kita
baca disertai dengan qalqalah, pemantulan suara nun-nunnya. Ini adalah bacaan yang salah. Mana aman, mana. Qalqalah yang ana baca pada huruf nun terdengar? Ini bacaan yang salah nih. Mana aman, termasuk khaufun alaihim, khaufun. Seperti ada qalqalahnya. Pengkolkolahan suara izhar yang ada pada huruf nun ini terjadi adalah karena kita itu tidak mau mengalirkan sedikit pada suara huruf nun. Padahal suara huruf nun dia memiliki sifat tawasud tadi itu ataupun bainnya, sehingga cukup kita tahan sedikit, kemudian tidak akan muncul suara qalqalah. Wala khaufun alaihim. Ayo. Kemudian di ayat berikutnya, haqiqun ala. Kemudian yang dicontoh berikutnya lagi, ini yang terdapat dalam Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Hati-hati nanti tidak boleh dibaca an'am, ana. Ini qalqalah berarti salah. An'amta alaihim. Ini nun sukun bertemu dengan ain berarti dia bacaan izhar. Tidak boleh an'amta alaihim, enggak boleh. Kemudian di ayat berikutnya, wa yubayyinullahu lakumul ayat. Ini yang Anda kasih kotak panjang. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Ini tanwin bertemu dengan huruf ha. Ha termasuk huruf yang keluar dari tenggorokan. Ha, pertengahan tenggorokan. Alimun hakim. Tidak boleh kita tahan alimun hakim ataupun alimun hakim juga enggak boleh. Kemudian di contoh berikutnya ini, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Yawma idzin khashi'ah. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Huruf kha termasuk huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kemudian di ayat berikutnya ini adalah tanwin bertemu dengan ha. Ala syafa jurufin har. Tanwin bertemu dengan ha, dia juga bacaan izhar, sehingga tanwinnya perlu dibaca dengan jelas. Kemudian di ayat berikutnya tanwin bertemu dengan ghain. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Nah, tadi ini terakhir adalah tanwin bertemu dengan huruf ghain. Huruf ghain
adalah suatu huruf yang keluar dari tempat keluar bagian tenggorokan di bagian atas. Maka nanti suara nun ataupun tanwin di saat bertemu dengan huruf ghain, maka tanwin ataupun nun sukunnya perlu dibaca dengan izhar. Perlu dibaca dengan izhar. Alhamdulillah selesai. Ini untuk pembahasan hukum nun sukun juga tanwin yang pertama. Berarti itu kita kalau seandainya sebagian di antara kita belum hafal huruf-huruf izhar itu apa saja, silakan mulai untuk dihafalkan. Biar nanti ada perubahan dari segi pengetahuan teori yang kita miliki sama dari segi prakteknya. Kita hafalkan terlebih dahulu, kemudian bisa membaca Al-Quran sambil dicek, sambil diteliti per huruf. Di saat nanti ada mendapatkan suara nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf yang telah antum hafalkan, maka jangan sampai lupa bacalah dengan hukum izhar. Jangan disertai dengan penahanan lama-lama suara dengungan. Jelas ya? Ini adalah bacaan izhar. Ini yang ke bawah semua belum diterjemahkan. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan mungkin. Ini lama belum buka pertanyaan masalah tajwid. Ini untuk qadarullah nanti habis salat Isya, untuk fikihnya libur insyaallah. Ada halangan, semoga dimudahkan segala urusan kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Silakan nanti sekarang mungkin ada pertanyaan. Udah azan? Belum? Berapa? 2 menit. Nah, thayyib. Mungkin dibuka tanya jawab. Silakan. Barangkali ada. Monggo. Tidak. Jadi begini ya ikhwah, ini kan kita belajar Al-Qur'an. Intinya adalah dari segi kita menggurukan bacaan kita kepada seorang ustadz yang mutqin bacaannya, yang bagus bacaan, yang fasih bacaannya. Teori ini nggak cukup tanpa disertai dengan praktek membacanya. Teori pertama, kemudian praktek. Karena kita berjauhan dari para ustadz. Teori kita dahulukan, kemudian praktek di hadapan para ustadz. Nanti ini yang perlu untuk PR, jadi PR untuk antum semuanya. Waktunya nggak cukup, di sini cukup mungkin sekitar 45 menit kajian selesai. Besok Isya lah, jadwal yang lain kalau dalam keadaan jadwal biasa. Maka perlu untuk diimbangi. Yang kemarin sempat kita umumkan, qadarullah di sini belum ada yang ikut. Pernah ada yang ikut, kemudian mungkin kesibukan sehingga nggak ikut lagi. Yang kita buka yang online dari hari Senin sampai hari Kamis. Jam 4 sampai jam 5. Cukup membaca 1 halaman, kemudian selesai live Zoom. Enggak usah nunggu sampai jam 5. 5 menit selesai. 5 menit selesai online. Kita ada program di Mantaba, program tasmi'ut tilawah, memperdengarkan bacaan. Antum baca, ana nyimak, kalau salah bacaan kemudian akan diingatkan. Rentang waktunya dari jam 4 sampai jam 5. Cuma dari segi prakteknya adalah setiap peserta masuk ke Zoom, membaca 1 halaman, kemudian dia live. Selesai urusan. Biasanya paling enggak ada 5 menit saja. 5 menit selesai 1 halaman. Jelas insyaallah. Ini kalau memungkinkan ada akses internet di rumah antum, di HP antum, dan kebetulan jadwal antum juga available, juga kosong mungkin, silakan untuk bergabung. Semoga lebih diberkahi oleh Allah SWT, dan semoga kita mengambil sebagian di antara ataupun termasuk orang yang kata Nabi Muhammad, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar Al-Qur'an serta mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya. Semoga kita semua termasuk dalam kategori orang-orang tersebut insyaallah ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kalau ada silakan menghubungi nomor ana, insyaallah nanti kita masuk ke grup. Insyaallah semoga diberkahi oleh semua taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis Isya libur insyaallah.